Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara MK Pagi yang insya Allah kita akan membahas tentang masalah kesehatan. Nah, ketika kita bangun tadi pagi ya, alhamdulillah tadi bangun pagi hari, kemudian kita ke kamar mandi begitu ya, kemudian ya kita bisa melihat cahaya, kita bisa bergerak, kita bisa menghirup nafas, kita bisa menghembuskan nafas, ketika kita bisa berbicara, ketika kita bisa mendengar, ketika kita bisa berinteraksi. Sesungguhnya itu adalah suatu nikmat yang kalau kita telusuri ternyata tidak sederhana, sahabat-sahabat semua. Jadi semestinya ketika kita bangun tidur, ketika kita bisa membukakan mata, ketika kita bisa masih mendengar suara-suara, apakah itu suara azan, ataukah itu suara mendengarkan suara bacaan Al-Quran, ataukah suara anak, ataukah suara istri, sebetulnya itu sebuah nikmat yang kalau tidak ditelusuri ternyata itu tidak sederhana, sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat MK semua, makin banyak kita mengetahui apa yang telah Allah berikan kepada kita, makin menyadari bahwa yang diberikan itu tidak murah, tidak mudah, dan tidak sederhana, maka makin banyak lantunan syukur yang akan terucap. Makin dalam lantunan syukur itu akan terhujam dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, makin dangkal pengetahuan kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka di sana lafa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Banyak yang mendustakan. Nah, jadi salah satu kunci untuk kita bersyukur adalah dengan memperbanyak ilmu. Di antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan diri kita itu sebagai manusia. Sahabat MP semua, ketika kita masih menjadi calon bakal kita nih, belum menjadi kita nih, masih berupa satu sel sperma dari ayah, kemudian masih berupa satu sel telur dari ibu, ternyata di sana pun telah Allah jamin rezekinya. Sel sperma mempunyai energi yang disebut dengan ATP yang Allah titipkan tuh. Energi itu adalah rezeki. Di mitokondria Allah titipkan tuh di dekat ekornya. Ketika Allah ciptakan sel telur dari tubuh seorang ibu, ternyata Allah titipkan juga tuh agar telur itu bisa hidup. Ya, calon kita tuh belum jadi kita di dalam mitokondria, ya, di dalam mitokondria berupa ATP, sehingga sel telur kemudian sel sperma itu Allah takdirkan bisa ketemu, dia akan menjadi calon kita. Dari mana itu rezekinya? Allah jamin segala sesuatunya. Allah jamin segala sesuatunya, padahal saat itu belum bisa kita minta loh. Bagaimana mungkin kita bisa minta? Kita belum mempunyai pikiran, otaknya aja belum jadi, tapi ternyata Allah jadikan jaminan rezeki itu betul-betul datang kepada kita. Sahabat MK semua, ketika sel telur tersebut ditemui oleh sel sperma, ternyata Allah pun jamin rezekinya. Allah telah siapkan rahim ibu yang berlimpah itu nutrisi. Kemudian Allah berikan nutrisi tersebut makin lama makin besar melalui tali pusat. Masya Allah. Apakah saat itu kita meminta? Belum. Bagaimana mungkin kita meminta? Tahu juga enggak. Bagaimana mungkin tahu? Otak kita juga belum ada. Bagaimana kita bisa berpikir? Kita juga belum punya data. Bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita? Kita juga belum tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Jadi sahabat MK semua, ketika kita berbicara, ketika kita melihat bagaimana tubuh kita ini, maka sebetulnya itu adalah limpahan nikmat yang sangat luar biasa. Baik, sahabat MK semua, ketika kita merenungi bahwa kita diberikan oleh Allah itu otak itu dijamin dan dibentuk, kemudian juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menciptakan otak manusia dari sejak minggu pertama bakal otak itu diciptakan. Sahabat semua,
Di dalam otak itulah maka Allah itu mengatur bagaimana mekanisme di dalam tubuh itu bisa diatur, apakah itu untuk tangan, ataukah untuk gerak, ataukah untuk berpikir, ataukah untuk berbuat sesuatu. Maka kendalinya ada di otak. Tahukah sahabat semua, Allah itu telah menciptakan otak kita. Sampai saat ini Allah telah menjadikan 171 miliar sel yang ada dalam otak kita. 171 miliar. Bukan suatu jumlah yang sedikit. Dan kita tidak tahu jumlah itu. Dan ternyata Allah telah ciptakan, sekaligus Allah telah pelihara. Allah telah ciptakan di antara 171 miliar sel itu ada 86 miliar sel saraf. Sel saraf itulah yang terkoneksi satu dengan lainnya. Sel saraf itulah yang bisa menjadi perantara satu organ dengan organ lainnya. Dan sel-sel saraf itulah yang mengatur bagaimana sistem di dalam tubuh ini bekerja dengan teratur. Nah, sahabat TGP semua, kalau kita telusuri lagi, ternyata otak pun perlu makanan. Apakah kita tahu makanan otak kita? Iya, bukan otak-otak. Makanan otak kita telah Allah supply lewat apa? Lewat darah, aliran darah, sahabat semua. Aliran darah itu kurang lebih 600 sampai 700 ml darah per menit. Yang menyuplai untuk siapa? Untuk 171 miliar sel otak yang ada di dalam kepala kita. Betapa dahsyat ciptaan Allah ini. Ketika kita tahu bahwa ternyata otak itu tidak sederhana, tidak sedikit selnya, maka di sanalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ibu dan bapak semua, sahabat-sahabat MK Pagi, ketika kita tahu bahwa ternyata otak yang kita gunakan ini bukan sesuatu hal yang sederhana, bahkan kalau kita pikirkan sangat rumit, bagaimana memelihara 171 miliar sel itu, kebutuhannya apa aja, kita sendiri tidak tahu. Tapi ketika itu berjalan baik-baik saja, dianggapnya sesuatu yang biasa-biasa aja. Makanya kita jarang bersyukur. Tetapi tatkala manusia sudah diberikan ujian, pembuluh darah di otaknya ternyata yang mengirim nutrisi ke 171 miliar sel itu sebagian terganggu, sebagian aja. Sebagian terganggu. Ada yang pecah, ada yang tersumbat. Di sanalah mulai ada terasa gangguan-gangguan yang terjadi dalam tubuh. Muka menjadi bengong, tangan sebagian menjadi lumpuh, kaki menjadi lumpuh. Itulah penyakit stroke. Gangguan dari otak, sebagian dari 171 miliar sel yang terganggu suplai darahnya ke sana. Padahal kalau kita renungi, 600 sampai 700 ml per menit Allah kirimkan pembuluh darah setiap hari sampai saat ini. Tetapi tatkala kita itu tidak menyadari, maka kita tidak pernah atau sangat jarang kita bersyukur bahwa itu suatu nikmat yang besar. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan sampai kita baru bersyukur ketika gangguan terjadi pada otak kita. Jangan sampai kita baru bersyukur ketika stroke itu datang, Masya Allah. Jangan sampai ketika kita ada gangguan masalah dari otak, barulah kita ngerti bahwa kita punya otak. Ibu bapak semua, otak kita itu bekerja sebagian besar tanpa dikomando oleh kesadaran diri kita. Bahkan dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa sebagian besar kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ada yang mengatakan 60 sekian persen, ada yang mengatakan 70 sekian persen. Kita banyak bertindak itu melalui diatur oleh alam bawah sadar kita. Bukankah kita ke kamar mandi, kita tidak usah pakai perencanaan, kemana dulu, buka dulu pintunya, pegang dulu handalnya. Bukankah tidak seperti itu? Seolah-olah itu bekerja otomatis. Tapi ternyata seluruh kebiasaan itu telah direkam oleh alam bawah sadar kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas tidak memerlukan lagi perintah-perintah khusus. Bukankah itu suatu nikmat yang besar? Coba bayangkan, ketika kita ke kamar mandi,
berdiri, ketika berdiri belok kanan, ketika belok kanan langkah 3 kali, kemudian buka pegang handle pintu, kemudian ditarik, kemudian didorong. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Demikian juga ketika kita ingin berangkat, membuka kunci mobil, kemudian membuka pintu mobil begitu ya, kemudian menyalakan mesin dan sebagainya. Tanpa disadari kita nyampe ke kantor kita masing-masing tuh ya, nggak usah ada komando lagi kan, belok kanan, belok kiri dan sebagainya. Sebagian besar ternyata telah Allah rekamkan dalam alam bawah sadar kita, sehingga kegiatan-kegiatan rutin itu efisien dalam penggunaan energi di otak kita. Masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa. Ibu bapak semua, ketika kita berpikir, ternyata Allah titipkan juga tuh energi. Apakah berpikir itu nggak perlu energi? Sangat butuh. Berpikir itu kita memerlukan energi sebesar 160 sampai 260 kilokalori per hari itu. Dari mana kita ngitung itu, kita juga sendiri tidak tahu. Jadi ketika kita berpikir, otomatis ternyata Allah kirimkan tuh kalori ke sana. Otak kita itu butuh 400 sampai 600 kilokalori itu per hari. Jadi kalau kita misal hitung-hitungan teman-teman semua, ternyata Allah itu telah mendistribusikan kebutuhan energi yang kita makan kepada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini tanpa kita tahu, tanpa kita nyadar. Nah, berbahagialah ketika Bapak Ibu masih mengenali apa yang dilihat, warna apa yang dilihat, bentuk seperti apa yang dilihat, siapa yang dilihat, dan ada apa makna di balik benda itu. Artinya kita masih dianugerahi otak yang normal. Nah, semestinya dengan adanya otak yang telah Allah titipkan kita, ini menjadi perenungan bagi kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sesungguhnya seluruh yang ada di alam dunia ini yang telah Allah ciptakan, bergantinya siang dan malam gitu ya, itu merupakan tanda-tanda ayat-ayat. Bagi siapa? Bagi orang yang berpikir. Jadi mari kita gunakan otak kita itu sebagai ladang untuk memikirkan ciptaan Allah. Makin kita tahu bagaimana apa yang ada dalam tubuh kita, makin tahu bagaimana alam jagat raya ini, makin tahu bagaimana mikrokosmos yang begitu kecilnya, itu ternyata semua lahu ma fis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa fil. Jadi kepunyaan Allah yang ada di sana. Ibu bapak semua, itulah nikmat yang telah Allah berikan berupa otak. Bukankah ketika otak kita ada masalah, kita tidak bisa berpikir? Bukankah ketika otak kita itu ada gangguan, kita tidak bisa berkonsentrasi? Bersyukurlah ketika kita dipelihara otaknya oleh Allah, miliaran sel, kurang lebih ada 171 miliar sel, ternyata Allah ciptakan, Allah sempurnakan dengan pemeliharaannya. Karena bayangkan, kalau 171 miliar sel itu diserahkan kepada kita, Masya Allah, apakah mungkin kita bisa memelihara sebanyak itu? Bagaimana kalau ada 200 sekian yang rusak? Bagaimana ada sekitar 3.000 atau sekian otak, misalnya sel-sel neuron itu misalnya yang tidak berfungsi? Kita tidak pernah tahu. Secanggih apapun alat-alat medis yang ketemu sampai saat ini, belum pernah bisa mendeteksi dalam real time jumlah kerusakan otak yang terjadi, jumlah kerusakan sel neuron yang terjadi, di mana letaknya sangat presisi. Belum ada yang real time menghitung waktu demi waktu, saat demi saat. Tapi ternyata semuanya telah Allah bereskan. Nah, ibu bapak sahabat MK Pagi semua, kita juga ternyata dianugerahi jantung. Iya, bagi yang nonton pada saat ini, pastikan ya jantungnya masih berdenyut ya. Ya, kalau tidak berdenyut mungkin nggak nonton ya. Ya, baik. Tahukah sahabat semua, Allah ciptakan jantung kita ini sejak 4 minggu usia kita di dalam kandungan nih, usia kita dalam kandungan ibu, itu bakal jantung itu sudah berdenyut, dan bakal jantung itu sudah mengalirkan darah ke tubuh kita yang kecil tuh, kecil mungil, mungkin sebesar ruas jari seperti ini, dan terus menerus sejak saat itu Allah denyutkan jantung kita itu tanpa berhenti.
tanpa minta cuti, nggak kenal tanggal merah, dan kerennya lagi, tanpa kita sadari, begitu kita butuh darah banyak, maka jantung itu akan otomatis menambah pompanya. Nah, sahabat semua, kurang lebih jantung itu Allah ciptakan kurang lebih ada 3 miliar sel otot yang ada di sana. 3 miliar, bukan jumlahnya sedikit. Ketika kita lihat jumlah itu 3 miliar, bagaimana cara ngasih makannya? Masya Allah. Pernahkah kita terpikir bagaimana 3 miliar sel itu dibentuk? Bagaimana 3 miliar itu sel itu dikasih makan? Kemudian bagaimana 3 miliar sel otot jantung itu digantikan jika ada yang rusak? Dan pernahkah kita berpikir juga 3 miliar sel itu dikasih makannya itu lewat mana? Ya, apakah lewat ojek online? Belum tentu, enggak ya. Artinya sahabat-sahabat semua, kita tahunya ketika jantung itu ada gangguan. Ketika jantungnya misalnya gangguan irama, ketika jantungnya misalnya ada gangguan penyumbatan, kita baru nyadar ada jantungnya ternyata. Ya. Ibu bapak semua, kurang lebih 5 sampai 6 liter tuh jantung itu memompahkan darah. Kemudian kalau dijumlahkan kurang lebih 8.000 liter. 8.000 liter per hari itu dipompahkan. 8.000 liter. 8.000 liter jumlah segimana ya? Kita juga mungkin belum tahu jumlah darah yang dipompahkan segitu banyak. Kurang lebih 8.000 liter darah dipompahkan per hari. Untuk apa? Allah tahu persis kebutuhan triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita. Kurang lebih 31 triliun sel sampai 87 triliun sel yang ada dalam tubuh kita. Dikasih makan lewat mana? Lewat darah. Lewat darah dipompahkan oleh jantung, kemudian diedarkan ke pembuluh darah besar, bercabang lagi menjadi pembuluh darah sedang, bercabang lagi menjadi pembuluh darah kecil, bercabang lagi menjadi pembuluh darah yang sangat-sangat kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sampai ke ganggang, bagian rumah yang ada di ganggang itu kebagian semua. Kalau nggak kebagian, mati itu selnya. Apakah kita pernah tahu bagian tubuh mana yang nggak kebagian? Ternyata kebagian semua, sahabat-sahabat semua. Taunya bagian tubuh yang nggak kebagian itu ketika pembuluh darahnya rusak. Misalnya pada mereka yang mempunyai gangguan diabetes dengan komplikasi, ada gangguan di kakinya, pembuluh darahnya itu tersumbat. Akibatnya apa? Bagian tubuhnya itu, bagian kaki itu lama-lama menghitam dan busuk. Kenapa? Karena tidak teraliri di darah. Bukankah kita melihat kaki kita setiap hari suatu hal yang biasa-biasa? Padahal ternyata itu sangat luar biasa. Ibu, bapak, sahabat MK pagi semua, ternyata tidak mudah, tidak murah. Ketika kita bisa berjalan dengan kaki yang sehat, ketika kita bisa bergerak dengan tangan-tangan yang sehat, ternyata Allah pelihara, kasih makan tuh sel-sel yang ada di tangan kita ini. Allah beri nutrisi itu sel-sel yang ada di seluruh tubuh kita ini sampai ke ujung-ujung. Jadi ibu bapak semua, ternyata Allah kirimkan nutrisi itu demikian banyak ke triliunan sel. Dan ternyata setiap sel itu kebutuhannya nggak sama loh. Kebutuhan sel mata, sel retina, sel kornea ternyata berbeda dengan kebutuhan sel rambut. Kebutuhan sel tulang pasti berbeda dengan kebutuhan sel mukosa yang ada di bibir, sel-sel yang ada di dalam lambung, sel-sel yang ada di paru-paru. Beda-beda ternyata. Kita mah cuma tahu makannya sama, sarapannya sama, makan siangnya sama. Nanti gimana dong? Kebutuhan untuk sel otak kan khusus? Nggak tahu. Tapi ternyata ketidaktahuan kita itu Allah telah sempurnakan dengan kasih sayangnya. Pokoknya yang rumit-rumit itu udah deh, udah diurusin oleh Allah itu semua. Ibu bapak semua, ketika darah itu dialirkan, kemudian mengirimkan makanan berupa nutrisi, mengirimkan energi berupa kalori, mengirimkan mineral dan lain sebagainya. Darah itu juga ternyata mengangkut oksigen yang dalam tubuh kita, yang angkut tuh oleh darah. Ketika kita kekurangan oksigen, maka terasa itu sesak. Maka janganlah kita bersyukur ketika sesak itu datang. Jadi ibu bapak semua, kalau kita perhatikan, Allah menciptakan jantung ini, ternyata Allah ciptakan juga Allah jadikan juga dengan pemeliharaannya yang tidak mudah dan tidak murah. Jadi janganlah sampai kita
mengakui menyadari bahwa kita punya jantung ketika kita sakit jantung. Bahkan ada juga kalau berobat, dok, saya mah punya jantung. Ya iya bu, kalau nggak punya jantung mah mana mungkin ibu ngadap saya, mungkin ibu menghadap yang maha kuasa. Ya bercanda maksudnya. Jadi rata-rata mereka tersadarkan dirinya punya jantung ketika jantungnya sakit. Dok, saya mah jantungnya lemah, tiap jalan berapa meter udah sesak. Dok, saya mah jantungnya bengkak, tiap nanjak berapa meter sudah sesak nafas. Dok, saya mah jantungnya ada kelainan irama jantungnya, nggak begitu lihat orang kaget, ternyata sudah berdebar-debar dan sebagainya. Ibu bapak semua, jadi ketahuilah bahwa Allah menitipkan jantung kita itu dari mulai saat kita di dalam kandungan ibu kita masing-masing, sejak umur kita tuh 4 minggu, sejak kita belum punya otak, sejak kita itu belum bisa mikir, ternyata Allah pelihara, Allah ciptakan jantung itu untuk kita. Baik, jadi jangan sampai kita baru nyadar ketika jantung itu diberi gangguan. Ibu bapak semua, kalau kita lihat lagi, kita juga ternyata dititipin oleh paru-paru oleh Allah. Tempat masuknya udara, tempat udara itu masuk ke dalam saluran paru-paru kanan yang akan bercabang menjadi 3, kemudian masuk ke dalam paru-paru kiri yang bercabang menjadi 2 bagian, kemudian bercabang terus sampai ke ujungnya bagian terkecil di mana oksigen itu bisa diserap, di mana darah kotor dari tubuh itu bisa melepaskan hasil metabolisme berupa karbon dioksida. Bagian terkecil itu adalah yang disebut dengan alveoli. Allah ciptakan paru-paru itu sejak di dalam kandungan. Dan ternyata begitu 10 detik manusia itu lahir dari perut ibu, sejak 10 detik itulah paru-paru itu mulai mengembang. Sejak 10 detik itulah paru-paru itu menghirup napas, menghembuskan napas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Sejak 10 detik itulah sampai saat ini paru-paru kita itu terus mengembang, mengepis untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi ibu bapak semua, udara yang masuk itu telah Allah alirkan ke dalam hidung atau juga ke dalam mulut, kemudian juga ke dalam trakea, kemudian ke dalam bronkus, ke dalam bronkiolus, sampai ujung terminal berupa alveoli yang jumlahnya kurang lebih ada 480 juta alveoli. 480 juta kurang lebih di kiri dan kanan itu bukan jumlah yang sedikit. Kita nyadarnya ketika sesak nafas, ketika batuk, ketika kemarin diuji ada yang COVID tuh alveolinya itu pada terendam oleh lendir-lendir sehingga sesak napasnya, dikasih oksigen sebanyak apapun, ternyata bagian yang menerima oksigennya ternyata terendam oleh lendir, tidak bisa oksigen itu masuk. Maka walaupun dikasih oksigen 10 liter, 40 liter, ternyata tetap sesak. Nah, sudahkah kita bersyukur bahwa kita dianugerahi oleh Allah itu 480 juta yang menerima oksigen dan yang mampu mengeluarkan karbon dioksida? Jadi sahabat-sahabat semua, janganlah kita bersyukur ketika kita nauzubillah ya, pasang ventilator, pasang alat bantu napas. Jangan juga baru bersyukur ketika nafasnya itu harus lewat lubang di tenggorokan yang disebut dengan tracheostomi. Janganlah kita baru bersyukur ketika kita memerlukan oksigen tambahan. Jangan juga kita baru bersyukur dan kita nyadari adanya paru-paru ketika kita sesak nafas, ketika kita asma. Tapi bersyukurlah setiap helaan nafas. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang abdan syakur. Saya juga belum sampai itu ibu bapak sekalian. Tapi dengan adanya uraian ini, mudah-mudahan ini juga jadi pengingat bagi diri saya dan khususnya bagi sahabat-sahabat semua mungkin ya yang mendengar dan menyimak siaran ini. Ibu bapak semua, ternyata napas itu tidak mudah dan tidak murah. Oksigen yang kita hirup ini kurang lebih kadarnya 21% di udara bebas kita ini. Dan kita tidak pernah tahu nih,
Oksigen yang kita hirup ini adalah produksi dari mana? Ini berada di kota Madinah. Tumbuh-tumbuhan sangat jarang di sini. Entah dari oksigen yang produksi di mana. Tapi ternyata sahabat-sahabat semua, dari penelitian, oksigen terbesar di muka bumi ini 51% diproduksi oleh tumbuhan kecil yang ada di dalam lautan, oleh fitoplankton. Masya Allah. Allah tidak tahu, kita tidak tahu nih Allah ngirim oksigen kita itu dari mana ini yang sedang saya hirup ini. Apakah dari Laut Merah, ataukah misalnya dari Selat Arab, ataukah dari lautan yang mana? Saya tidak pernah tahu. Tapi tatkala kita butuh nafas, ternyata ready ada di mana-mana. Bayangkan kalau misalnya suatu saat Allah pelit ya, Allah hanya memberikan oksigen di area tertentu kayak wifi gitu ya, alangkah rumitnya kita. Mau napas lari dulu ke sinyal yang lebih kuat, mau napas lagi sesak napas mungkin lari ke daerah yang banyak oksigennya. Tapi karena Allah tahu bahwa itu menyulitkan kita, ternyata Allah kirimkan tuh di mana kita ada oksigen di sana. Bukankah itu suatu nikmat yang besar? Jarang kita syukuri teman-teman semua, bahwa Allah telah ciptakan tumbuh-tumbuhan kecil di dalam lautan, di dalam samudra, oksigennya dikirim kepada kita. 51 oksigen yang ada dalam jagat raya ini, yang ada di atmosfer bumi ini, diproduksi oleh lautan, diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan hijau yang ada di laut. Jadi sahabat-sahabat semua, berbahagialah ketika kita masih bisa menghirup nafas, bisa menghembuskan nafas. Itu nikmat yang sangat besar yang tidak akan pernah tergantikan. Betapa kita diingatkan dengan peristiwa COVID kemarin, orang ngantri tabung oksigen, orang ngantri bagaimana dia itu memperoleh oksigen untuk ibunya, untuk bapaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan saya pernah mendapat cerita gitu ya, orang yang sudah ngantri tuh untuk mendapatkan oksigen, dia tinggal 3 lagi dapat dari 3 lagi antrian. Ternyata dia telepon sama adiknya, "Kang, sudah aja nggak usah ngantri lagi, kalaupun ngantri kasihan aja ke orang lain." Kenapa? Ibunya sudah wafat. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, ini pengingat ya, pengingat bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ini juga pengingat bagi kita semua, bahwa begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tanpa kita sadar, tanpa kita tahu. Ibu bapak semua, kita juga telah dianugerahi mata oleh Allah ya. Dianugerahi mata. Kita bisa melihat tayangan ini, artinya kita telah diberikan anugerah mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat-sahabat kita yang diberikan kehususan, mungkin yang tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat, pasti itu yang terbaik. Allah banyak melindungi dari dosa-dosa yang dikebatkan oleh penglihatan. Ibu bapak semua, jadi tatkala kita diberikan nikmat sehat berupa mata ini ya, mata kita bisa melihat bagaimana situasi di belakang begitu teman-teman ya. Itu pun ternyata bukan suatu hal yang sederhana sahabat-sahabat semua. Bakal mata ini Allah ciptakan sejak 4 minggu kita ini di dalam kandungan ya, sejak 4 minggu Allah ciptakan. Kemudian ternyata mata ini untuk bisa mensensasi melihat itu ternyata tidak sederhana teman-teman. Allah ciptakan cahaya, kemudian memantulkan pada benda pantulan itu masuk melalui kornea, kemudian masuk melalui lensa, masuk melalui aqueous vitreous, dan diterima oleh sensor. Sensor kita berupa retina di dalam mata sahabat-sahabat semua. Sel retina, ada fotoreseptor di sana teman-teman. Ada yang menerima cahaya di sana. Ada 96,4 juta fotoreseptor yang ada di dalam mata kiri kita. Jadi ibu bapak semua, tatkala kita bisa melihat bentuk, tatkala kita bisa melihat warna, tatkala kita bisa melihat gerak, tatkala kita melihat itu 3 dimensi, ketika kita itu mengenali apa yang kita lihat, ketika kita itu tahu apa yang kita lihat, ketika kita tahu itu ada potensi bahaya dan lain sebagainya ya,
maka di sanalah ada nikmat terbesar yang Allah titipkan itu kepada kita. Nah, ibu bapak semua, fotoreseptor yang telah Allah ciptakan itu tidak kurang dari 96 juta, ternyata Allah pelihara juga tuh. Kira-kira apakah makanan untuk mata sama dengan makanan untuk tulang? Beda pasti. Apakah nutrisi untuk mata sama dengan nutrisi misal untuk rambut dan kuku? Pasti beda, teman-teman. Jadi tatkala kita merenungi adanya sehat, adanya mata kita, adanya kemampuan kita untuk melihat, sebetulnya itu adalah karunia yang tidak mudah, sekali lagi, yang tidak murah dan tidak sederhana. Jika kita telusuri, ternyata di dalam mata itu suatu hal yang sangat kompleks. Ketika kita tahu semua, ya, dan ketika kita tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, dan ternyata sampai saat ini baik-baik saja, semestinya ada lantunan syukur yang terdalam dalam diri kita. Ada lantunan syukur yang sangat kuat. Ya Allah, terima kasih saya bisa menyaksikan pagi ini, ya Allah. Saya masih bisa melihat cahaya, ya Allah. Terima kasih saya masih bisa mengenali anak, saya bisa mengenali istri, saya masih bisa mengenali teman-teman dan lain sebagainya. Bukankah itu suatu nikmat yang sangat besar? Coba sahabat-sahabat simulasi, saya pernah gitu ya, simulasi 1 hari aja begitu bangun tidur, itu mata ditutup, jalan ke kamar mandi, sulitnya bukan main. Pertama kali berdiri, karena berdiri ternyata buka handle pintu pun harus diraba dulu. Masuk kemudian ke kamar mandi, mau gosok gigi aja itu sulitnya bukan main. Di mana letak odol? Padahal setiap hari itu letaknya di sana. Di mana letak sikat gigi? Bagaimana menyalakan keran? Bagaimana misalnya punten ya, membuka kloset? Bagaimana ketika kita ingin menyalakan keran untuk membilas dan lain sebagainya? Ternyata itu tidak sederhana, teman-teman. Belum lagi kita misalnya pergi ke dapur yang lebih jauh, pergi ke dapur, kemudian mengambil piring, kemudian mengambil nasi, kemudian menggoreng. Bagaimana mungkin? Sulit. Bukankah dengan kesulitan itu harusnya menjadi tanda bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, ternyata penglihatan itu dan tidak murah dan tidak mudah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibu bapak semua, jadi ini renungan ya, renungan bagi diri saya sendiri gitu ya, renungan bagi kita semua. Ternyata nikmat penglihatan itu nikmat yang sangat mahal. Betapa banyak orang yang tidak jelas penglihatannya harus menggunakan kacamata. Punten seperti saya ini ya. Bahkan betapa banyak orang yang lensa matanya itu ternyata sudah keruh, itu harus dioperasi dan harus diganti. Dan tidak mudah operasi itu, teman-teman. Ketika misalnya matanya itu minusnya terlalu besar gitu ya, itu bisa mengakibatkan si retina itu lepas, sehingga ada operasi lasik namanya itu, dengan laser begitu ya. Dan itu tidak murah, teman-teman. Ketika penglihatan terus-menerus menurun begitu ya, dan sampai ternyata terjadi kekurangan pada kornea, maka kornea itu tidak bisa diganti. Harus mencari donor. Dari mana donor kornea? Dari siapa? Dari orang yang telah meninggal dan mau untuk mendonorkan korneanya. Masya Allah. Jadi tatkala kita merenungi nikmat satu persatu di dalam tubuh kita ini, pantas saja berkali-kali Allah turunkan, ingatkan kepada kita, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Ibu bapak semua, ketika kita menyadari bahwa penglihatan itu bukan suatu hal yang sederhana, maka sewajarnya setiap kita melihat sesuatu, maka ada syukur yang ada dalamnya. Kekuatan syukur itu akan sungguh besar jika kita tahu bahwa yang diberikan itu sesuatu yang sangat berharga, dan kalau kita kehilangannya, maka kita akan sangat menderita. Bayangkan, mata itu kalau kita tahu bahwa itu sangat berharga, kita akan berterima kasih dari hati yang terdalam. Dan ketika kita tahu bahwa kehilangan mata itu sesuatu yang sangat menyulitkan, maka kita pun akan sangat mensyukuri nikmat mata tersebut. Nah, ibu bapak semua,
Ini dalam renungan dan muhasabah diri, Allah juga menciptakan telinga bagi kita ya. Menciptakan telinga bagi kita sehingga kita bisa mendengar, sehingga kita bisa mensensasi gitu ya apa yang kita tahu. Dan Allah ciptakan 12.000 sel penerima suara getaran-getaran yang ada di dalam telinga kita. 12.000 sel itu. Jadi kalau misalnya ibu bapak punya nada-nada piano begitu ya, berapa denting piano, berapa nada seperti itu ya, ada berapa kurang lebih tuts itu? Nah, ada berapa kurang lebih? Ya, saya juga nggak hafal, nggak tahu. Kang Cep, kalau tuts piano teh ada berapa? Ada berapa? Nggak tahu ya, nggak suka main piano ya. Nah, setiap nada yang diterima oleh telinga kita itu akan menggetarkan hanya beberapa rambut getar yang ada di dalam telinga itu sesuai dengan nadanya. Kalau nadanya tinggi, maka yang bergetar rambut sebelah sini, nadanya begitu rendah, begitu dan sebagainya. Kurang lebih ada 12.000 sel penerima getar tuh yang ada di dalam telinga kita. Dan apa yang kita dengar ternyata terkoneksi dengan otak. Kita dengar ting, wah itu mah suara gitar. Masa ting, wah itu mah suara gorengan, enggak kan? Ketika suara, bahkan kita bisa mengenali itu dengan spesifik. Suara anak, suara tetangga, atau suara siapa, ya. Karena terkoneksi pendengaran itu dengan otak. Otak yang pernah mendengar suara itu akan mencatat, oh suara ini pernah kita dengar. Berarti ini suara anu, suara anu, suara anu. Saya begitu takjub ya ketika berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita dengan yang difabel gitu ya, yang dikaruniai oleh Allah dengan tidak bisa mensensasi warna, tidak bisa mensensasi cahaya dan tidak bisa low vision begitu ya. Ternyata mereka pendengarnya itu lebih tajam. Oh ini Pak Dokter, kadang-kadang saya suka bercanda ya. Kan ada salah seorang imam di Masjid Al-Asri begitu ya. Beliau itu qadarullah memang tidak bisa melihat, tapi ketika saya sapa, assalamualaikum mas, Pak Dokter apa kabar? Duh, padahal ketemuannya aja mungkin sebulan sekali aja belum tentu ya. Masya Allah, ternyata Allah titipkan kelebihan-kelebihan. Jadi pendengaran itu sahabat-sahabat semua terkoneksi oleh otak. Kita bisa mendengar suara nada tinggi, suara nada rendah begitu ya. Kita bisa mengenali suara anak, suara burung, nggak ketuker kan ya, suara anak dengan suara burung, suara ayam gitu ya dengan suara ayah gitu ya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat, jangan sampailah kita bersyukur ketika pendengaran kita sudah menurun. Jangan sampai kita baru bersyukur ketika kita perlu alat bantu dengar. Alat bantu dengar sekarang makan nggak malu-maluin ya. Dulu kan kalau pakai sesuatu di telinga itu di tengah disangkanya itu budak. Sekarang justru yang keren-keren gitu kan pakai TWS begitu kayak gitu ya. Allah telah menciptakan pendengaran kepada kita yang terkoneksi dengan otak kita. Ibu bapak semua, jadi jangan sampai kita baru bersyukur ketika nikmat pendengaran itu dikurangi. Marilah kita bersyukur ketika kita masih bisa mendengar. Ya Allah, terima kasih. Oh, itu suara ayam. Oh, itu suara anak. Oh, itu suara azan. Ya Allah, terima kasih masih Engkau anugerahkan pendengaran kepada kami. Ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi ajang syukur. Sekali lagi sahabat-sahabat semua, tatkala kita tahu yang diberikan itu tidak murah dan tidak sederhana, dan ketika kehilangannya itu kita akan sangat menderita, di sanalah energi syukur terbesar kita akan muncul. Maka kita sama-sama belajar ilmunya. Nah sahabat-sahabat semua, kita juga ternyata dianugerahi oleh Allah itu otot ya, otot dan tulang. Makanya kita bisa berdiri, bisa bergerak. Kita bisa berjalan, kemudian juga kita bisa tersenyum, ketika bisa meraba dan lain sebagainya. Allah telah ciptakan 213 tulang. Masya Allah, 230 tulang di dalam tubuh kita itu kurang lebih ya. Dan Allah telah ciptakan 639 otot. 639 sahabat-sahabat semua. Saya juga tidak hafal, tidak tahu. Nah gimana kita bisa ngurus? Tahu aja enggak. Bagaimana kita bisa mengetahui otot itu
apakah berfungsi atau tidak, kita juga lokasi-lokasinya aja kita tidak tahu. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita tidak tahu akan yang akan yang ada di dalam diri kita, itu akan menutup kita dari rasa syukur yang dilantunkan dalam diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak semua, ketika kita berjalan, ingatlah bahwa Allah titipkan 213 tulang yang ada di sana, 639 otot yang memungkinkan kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, kita bisa menulis, kita bisa mengetik dan sebagainya. Sahabat-sahabat MK semua, semoga dengan muhasabah atau uraian-uraian tadi, makin kita tahu, maka makin nyadar bahwa ternyata tubuh kita itu tidak sederhana. Ibu bapak semua, hampir tiap pagi ketika saya masuk rumah sakit, dok sering masuk rumah sakit ya, sering lah. Dok sering masuk IGD ya, sering lah, namanya juga nolong orang ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya masuk selasar, dalam salah satu selasar itu adalah selasar teman-teman kita, saudara-saudara yang sedang menunggu apa? Menunggu cuci darah, teman-teman. Ya, menunggu cuci darah. Bagaimana dia mempunyai jadwal gitu ya, tiap pagi tuh jam 6 sudah ngantri begitu ya, seminggu 2 kali loh. Sudahkah kita nyadar bahwa kita dianugerahi oleh Allah itu ya mesin cuci yang sangat banyak? Ibu bapak punya mesin cuci berapa di rumah? 1, 2, ya paling banyak 2 lah, kecuali yang punya laundryan ya. Allah titipkan dalam diri manusia itu 1 juta nefron di ginjal kiri yang bersumpul mencuci darah, dan 1 juta nefron yang ada di ginjal kanan. Kita itu kebawa kemana-mana bawa mesin cuci 2 juta loh. Tiap kita makan, tiap kita minum, tiap kita gerak, sampai kita tidur sekalipun, mesin cuci kita itu tidak pernah berhenti. Ibu bapak semua, 76 kali darah yang sama itu masuk ke dalam mesin cuci. Masya Allah, begitu dahsyat coba. 76 kali. Kemudian juga kalau kita lihat mas, 1,2 juta liter per menit ya, Allah alirkan darah itu ke ginjal, teman-teman. Maaf, 1,2 liter per menit. 1,2 liter per menit Allah alirkan darah itu ke ginjal untuk dicuci per menit tuh, teman-teman. Jadi janganlah kita bersyukur kita punya ginjal yang baik ketika nikmat ginjal itu dikurangi, ketika darah itu harus dicuci. Mari kita doakan teman-teman sahabat-sahabat kita yang diuji ginjalnya tidak berfungsi, semoga ini menjadi kafarat, semoga ini menjadi amal soleh, semoga ini juga menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan bagi ibu bapak yang ginjalnya masih bagus, semoga ini juga menjadi ladang syukur yang terdalam. Ibu bapak semua, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita juga diberi hidung tuh, ya, diberi hidung. Tiap kali nafas kan melalui hidung tuh, bisa juga melalui mulut, begitu ya. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, kan kita bisa mencium tuh ya, mencium bau-bauan, mencium minyak wangi, mencium bau terasi, mencium bakaran ikan asin, ya. Tidak kurang dari 5 juta sel penghidu yang ada di dalam hidung kita. Nervus olfactorius tuh langsung ke otak. Bagaimana jadinya kalau kita misalnya tidak bisa membedakan apakah ini wangi parfum atau wangi WC? Kita disangkanya wah biasanya bersih-bersih aja, wangi-wangi aja, padahal bau pesing begitu ya. Masya Allah. Betapa dengan COVID kemarin kita diingatkan bahwa ternyata kita itu diberi teguran oleh Allah. Mereka yang mempunyai infeksi COVID ini, salah satu gejalanya kehilangan penciuman, sehingga tidak bisa membedakan bau kaos kaki yang baru dicuci dan bau kaos kaki yang udah 3 minggu begitu ya. Baik ibu bapak semua, semoga dengan renungan yang sederhana ini bisa menjadikan diri kita itu semakin sadar
bahwa Allah itu memberikan nikmat yang begitu banyak yang tak pernah akan bisa dihitung. Memberikan nikmat yang sangat rumit kalau kita perhatikan. Memberikan nikmat yang nggak mungkin tergantikan, dan memberikan banyak fasilitas yang nggak mungkin kita mampu untuk mengurusnya. Memberikan sesuatu yang nggak mungkin kita itu sedetik pun kita dialihkan pengurusannya itu kepada kita. Nggak mungkin sama sekali. Bagaimana kita mengurus triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita, tahu juga enggak. Maka dari itu sahabat-sahabat MK Pagi semua, setiap kita ada kesempatan, marilah kita mencari ilmu, khususnya tentang apa yang Allah titipkan dalam diri kita, supaya makin besar, makin banyak, makin tinggi ilmu yang kita miliki, makin besar kita tahu keagungan yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita ini. Semakin tahu begitu banyak nikmat yang Allah berikan ke dalam tubuh kita ini, semakin tahu bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, nothing. Urusan serumit apapun ternyata jauh lebih pelik mengurus tubuh kita ini, sahabat-sahabat semua. Semoga kita juga dengan tingginya ilmu, dengan bertambahnya ilmu tentang tubuh kita ini menjadi perantara bagi makin banyaknya lantunan syukur dalam diri kita itu yang begitu kuat, yang begitu menghujam di dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga makin banyak mengundang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga kita digolongkan menjadi abdan syakuro, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli, sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.